warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Rozaki Sofyan dari Penjas 2E, NPM 1921915156. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat gerak dalam mata kuliah teknik belajar motorik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat gerak. Di antaranya ada pengertian gerak, terus bentuk-bentuk atau konsep gerak, terus yang ketiga ranah gerak. Ya, langsung saja yang pertama itu adalah pengertian gerak. Di sini terbagi dua macam, ada belajar dan gerak. Yang pertama itu adalah belajar. Belajar merupakan perubahan dalam kemampuan seseorang untuk melakukan keterampilan. Ini harus disimpulkan dari peningkatan yang relatif permanen dalam kinerja sebagai hasil dari praktek atau pengalaman. Jadi belajar ini adalah seseorang yang mengalami perubahan dari pengalaman atau praktek sehingga seseorang tersebut menjadi bisa dalam gerakan atau pembahasan yang disampaikan oleh guru atau yang lainnya. Sedangkan untuk gerak atau gerakan adalah perilaku karakteristik anggota badan atau kombinasi dari anggota badan yang merupakan komponen bagi keterampilan tindakan atau motorik. Jadi gerakan di sini adalah kombinasi antara sistem otot, saraf, otak. Jadi di situ adalah komponen-komponen gerak. Selanjutnya dari pengertian di atas, dari pengertian gerak dan belajar, dapat kita simpulkan bahwa belajar gerak adalah kegiatan fisik yang memiliki tujuan spesifik menghasilkan perubahan dan kemampuan. Keterampilan seseorang sebagai akibat dari kombinasi anggota badan atau tubuh yang relatif permanen, serta melibatkan beberapa faktor secara terpadu. Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian belajar gerak itu sebuah kombinasi antara sistem saraf, otak, dan otot sehingga menghasilkan gerakan yang semakin lancar dan memperoleh gerakan yang maksimal atau otomatisasi. Nah, selanjutnya ada bentuk atau konsep gerak. Bentuk atau konsep gerak di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana gerak lokomotor ini contohnya adalah berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Gerakan-gerakan tersebut merentang dari gerakan yang bersifat sangat alamiah mendasar, seperti tadi merangkang, berjalan, berlari, dan melompat, hingga ke gerakan yang sudah berupa keterampilan khusus seperti meroda, menggiling, atau mengguling depan, hingga handspring dan back handspring. Yang kedua itu ada non-lokomotor. Non-lokomotor dapat diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengitari porosnya, berlaku
atau pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Kemampuan non-lokomotor ini terdiri dari menekuk dan merenggang, dorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, meliputi dan memutar, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kemampuan manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang memanipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Misalnya seperti melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lainnya yang berkaitan lemparan dan tangkapan sesuatu. Selanjutnya, gerakan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif tersendiri lebih dominan pada kaki dan tangan. Tetapi bagian tubuh lainnya dari tubuh kita juga dapat digunakan. Yang ketiga yang saya akan jelaskan itu ada ranah gerak. Ranah gerak sendiri terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, sintesa. Selanjutnya ranah afektif, di mana ranah afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Bahwasanya sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya jika seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri belajar ranah afektif tampak pada siswa berbagai tingkah laku, seperti perhatian terhadap mata pelajaran, kedisiplinan, dan mengikuti proses belajar. Selanjutnya ranah psikomotor. Ranah psikomotor sendiri adalah suatu rangkaian gerak dari gerakan dasar hingga gerakan yang sulit atau yang tinggi. Selanjutnya, ranah psikomotor sendiri dapat kita jumpai seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan lain-lain. Ya, kurang lebihnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.